Orang lain bertahan hidup di alam liar sampai kelaparan 9 kali dalam 3 hari. Beizi malah makan larva berair yang kaya nutrisi. Buah baobab yang kaya vitamin. Katak banteng panggang yang lezat. Makan sashimi ikan lele yang kenyal. Dan ngemil ikan sungai panggang segar di malam hari. Sepanjang jalan asupan proteinnya tidak pernah putus. Sekarang sedang musim hujan di Zambia. Di musim banjir yang melanda di mana-mana ini. Ini adalah musim berpesta bagi hewan-hewan. Segala sesuatu hidup kembali. Suasana kehidupan sangat kental, tapi sangat mematikan bagi para survivalist. Beizi akan menantang alam liar ini. Naik helikopter melintasi sungai Zambezi yang banjir. Bahkan bisa melihat langsung dari sini air terjun Victoria yang merupakan air terjun terbesar di dunia. Dengan volume air 85.000 kaki kubik per detik, sungguh luar biasa. Setelah menikmati air terjun yang memukau ini, helikopter pun terus melaju ke hilir, memasuki Ngarai Batoka. Karena di sini tiba-tiba menyempit. Aliran air yang besar mengalir deras ke dalamnya, sehingga berubah menjadi jeram yang sangat ekstrim. Dan kali ini, Beizi memulainya tepat di atas sungai. Demi keamanan, dia membawa sebuah papan selancar, bersiap untuk langsung melompat ke air. Resmi memulai mode neraka dalam bertahan hidup. Di jeram yang sangat bergejolak ini, manusia terlihat sangat kecil. Beizi benar-benar menguji nyalinya. Juru kamera juga ikut bertaruh nyawa. Satu kesalahan kecil bisa langsung berujung maut. Jeram terus menghantam Beizi berulang kali, dan satu-satunya papan selancar itu adalah jimat penyelamatnya. Dia memegangnya erat-erat dan tidak melepaskannya. Tapi gelombang air terus menerjang ke arahnya. Saat ini dia juga mulai merasa kesulitan bernapas. Benar-benar sangat berbahaya. Orang biasa pasti tidak akan sanggup. Untungnya, Beizi berhasil bertahan. Setelah beberapa saat, arus air mulai mereda. Memanfaatkan kesempatan ini, Beizi berenang ke arah sana. Kalau terlambat sedikit saja, dia akan tersapu arus. Mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia beristirahat sebentar di sini. Setelah itu, dia bangun dan terus berjalan. Berjalan menyusuri sungai. Di jalan, dia menemukan beberapa sandal jepit di tanah. Selalu manfaatkan setiap peluang mengumpulkan sumber daya saat bertahan hidup. Dia pun memungutnya. Bangun dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, jalan di depannya buntu. Melanjutkan lewat jalur air sangat tidak mungkin. Pertama, karena airnya sangat deras. Kedua, kudengar ada banyak buaya di sungai ini. Keselamatan nyawa jauh lebih penting. Dia berbalik dan memanjat lereng, melewati tumpukan bebatuan, memasuki semak belukar yang lebat, langsung menerobos dengan tubuhnya. Tidak lama kemudian muncul tebing batu di sini. Bagian atasnya sangat licin. Beizi langsung menghadapi rintangan itu. Bebatuan di sini permukaannya tidak rata, memberikan beberapa pijakan untuknya. Tapi dia tetap harus berhati-hati. Lagi pula bebatuannya sangat licin. Setelah memanjat selama beberapa waktu sampai di tempat yang tinggi, namun puncaknya masih belum terlihat. Dia istirahat sejenak di lereng bukit, setelah itu lanjut ke atas. Tak lama kemudian bebatuannya menjadi licin. Beizi menginjak tanaman di sampingnya sebagai pijakan, lalu memanjat pohon yang tumbuh di bebatuan. Ingin menggunakan pohon itu untuk langsung naik ke atas, menghindari tebing batu yang licin. Saat Beizi memanjat ke dahan teratas, dia baru saja akan melompat. Tak disangka hal tak terduga terjadi. Adegan ini sebenarnya sangat menegangkan. Kemungkinan besar bisa berujung maut. Lagi pula, jika dia terguling ke bawah, tamatlah sudah riwayatnya. Untungnya, ada rumput di bawah yang menahan tubuhnya. Dia bangun dan kembali memanjat. Sisa perjalanannya cukup lancar. Beizi langsung sampai ke puncak. Berdiri di atas sini sungguh sangat memukau. Sungai besar terbentang di depan matanya. Setelah menikmati pemandangan yang spektakuler ini, dia terus melangkah maju. Dengan cepat, dia tiba di padang rumput yang hijau. Di sana juga terdapat beberapa pohon. Berada di tempat seperti ini sebenarnya sangat berbahaya. Siapa tahu ada binatang buas yang bersembunyi di rerumputan. Saat ini Beizi masih sedikit gugup. Dia jongkok dan mengamati sekitarnya. Mendengarkan apakah ada suara dari semak-semak. Sampai dia yakin tidak ada pergerakan, barulah dia bangkit dan melanjutkan perjalanan. Segera dia memasuki sebuah jalur hewan. Dan tepat di pohon sebelahnya, Beizi melihat seekor babun di atas pohon. Ini membuat ketegangannya langsung mereda. Babun sangat waspada.
Jika ada bahaya di sekitarnya, mereka akan segera membunyikan alarm. Terus berjalan maju. Entah sudah berapa lama dia berjalan di sini hari ini. Dia tiba di sebuah batang pohon mati raksasa yang tumbang, dan Baizi tahu apa yang ada di dalamnya. Lagi pula, dia sering mencari sesuatu dari dalamnya. Setelah mencari-cari, dia segera menangkap seekor yang kecil, langsung memakannya begitu saja. Ada sensasi meledak di mulut saat memakannya. Sesuatu yang selezat ini pasti harus nambah. Dia terlihat terus mencari di dalam kayu. Tidak lama kemudian, dia mendapat seekor lagi. Namun, larva raksasa yang meledak ini. Baru kali ini Baizi menemukan yang sebesar ini. Kalau makan yang ini, pasti luar biasa. Dipegang di tangan pun terasa agak berat. Langsung dimasukkan ke mulut. Gigitan ini sungguh luar biasa. Sambil mengonsumsi banyak nutrisi, juga mengisi kembali banyak cairan. Setelah selesai, dia lanjut berjalan. Berjalan menyusuri jalur hewan. Saat ini dia menemukan jejak kaki hewan di tanah. Terlihat ada banyak jenis hewan. Di antaranya ada jejak macan tutul dan juga jejak hiena. Arah jejak kaki mereka semua mengarah ke depan. Ini membuat Baizi sangat penasaran. Dia bangkit dan berjalan maju. Tidak lama kemudian dia menemukan bangkai impala di tanah. Sudah hampir habis dimakan, masih tersisa sedikit. Kabar baiknya, dagingnya masih segar. Setelah dipotong, langsung diambil dan dimakan mentah. Dagingnya lezat dan kenyal, sangat kenyal dikunyah. Zambia di musim hujan benar-benar tidak kekurangan protein. Setelah selesai, dia bangkit dan lanjut berjalan, melewati area vegetasi yang lebat, kembali lagi ke sungai ini. Baru saja tiba di sini, dia menemukan jejak kaki raksasa. Ini adalah jejak gajah yang lewat. Di sungai juga ada banyak kuda Nil. Baizi sangat menyadari bahaya di sekitarnya. Tapi saat ini dia ingin mencari sensasi mendebarkan, memancing sendirian di alam liar Zambia. Di sekitarnya ada gajah yang berbahaya. Di dalam air ada buaya dan kuda Nil. Baizi begitu saja mengeluarkan senar untuk memancing. Sementara juru kamera di sebelahnya merinding ketakutan, Baizi tetap sangat tenang. Sandal jepit pungutan dijadikan pelampung, mencari cacing tanah sebagai umpan, melemparkannya ke dalam air. Sementara itu demi keamanan, menjepit senar pancing pada ranting kering. Dia sendiri menjelajahi area sekitarnya, berjalan di rerumputan yang penuh genangan air. Keadaan sekitar yang sepi membuatnya sedikit panik. Dan tidak jauh dari sana, samar-samar terlihat kuda Nil. Sudah beberapa waktu dia berada di luar. Berbalik arah kembali ke tempat memancing. Setelah tiba di sini, menarik senar pancingnya. Ternyata ada seekor lele di sana. Sekarang protein sudah didapatkan, namun tidak perlu buru-buru memasaknya. Saat ini sudah cukup larut. Harus membuat tempat berlindung dulu. Di sini dia segera menemukan pohon raksasa. Ukuran batang pohon ini benar-benar luar biasa besar. Ini adalah pohon baobab. Pohon jenis ini memiliki umur yang luar biasa, yang diketahui bahkan sudah mencapai 3.000 tahun. Namun di sekitar sini ada semut di mana-mana. Sungguh tidak cocok dijadikan tempat berlindung. Berbalik dan pergi. Menemukan pohon baobab raksasa lainnya. Di dalamnya juga ada ruang yang sangat besar. Sangat bagus dijadikan tempat berlindung. Namun ini juga bukan tempat berlindung ideal bagi Baizi. Jika ada binatang buas yang masuk, kau tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Keluar dari rongga pohon. Saat itu ada satu pohon lagi tidak jauh dari sana. Baizi berjalan ke sana dengan cepat. Saat itu dia melihat ke atas, dan di tempat yang penuh binatang buas ini, keselamatan ada di atas pohon. Jika bisa sampai ke atas, malam hari akan jauh lebih aman. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil kayu dan membuat beberapa pasak kayu. Lalu dia memukulnya masuk dengan batu. Lalu perlahan memanjat naik, sampai tiba di puncak. Ruang di atas sana sangat luas, cocok banget untuk dijadikan tempat berlindung. Saat malam tiba, dia turun ke bawah, lalu menyalakan api unggun. Ikan lelenya dibakar di atas bara api. Setelah menunggu sebentar, dia bisa makan daging ikan yang renyah di luar, tapi lembut dan berair di dalam. Ikan tanpa duri ini rasanya benar-benar lezat. Proteinnya puluhan kali lipat lebih banyak dari daging sapi. Keesokan paginya, Baizi bangun dan mencari sarapan dulu. Di pohon-pohon baobab ini ada banyak sekali buah yang juga jadi makanan pokok penduduk setempat. Dia terlihat melempar sepotong kayu, tapi beberapa kali mencoba hasilnya nihil. Dia merasa kurang leluasa bergerak di atas pohon, jadi dia pun turun dari pohon. Sekarang dia berada di bawah pohon. Setelah beberapa kali lemparan, dia berhasil mengenai sasarannya.
Dia membawanya ke samping, lalu memecahkannya pakai batu. Di dalamnya ada banyak daging buah berwarna keemasan. Bentuknya mirip seperti keju yang rapuh. Saat digigit, rasanya manis sekali dan sangat kaya akan vitamin C. Jauh lebih bernutrisi puluhan kali lipat dari daging sapi. Selesai sarapan, dia membawa beberapa buah untuk bekal di jalan. Dia mengumpulkan sedikit kayu untuk persediaan, lalu bangkit dan kembali melanjutkan perjalanan. Di wilayah Zambia ini, meski sementara waktu tidak kekurangan sumber air, tapi butuh sedikit usaha untuk bisa minum air bersih. Namun Bezi punya akal untuk itu. Pertama-tama dia melepas bajunya, lalu mengikatnya di pergelangan kaki. Setelah berjalan melewati rerumputan sebentar, dia melepaskan baju itu, mengangkatnya dan memerasnya. Seketika air mengucur deras dari sana. Ini jadi tambahan asupan air yang sangat bagus. Dia memakai kembali bajunya, lalu bangkit dan lanjut berjalan. Belum lama berjalan, dia menemukan kawanan gajah di sana. Menghadapi mamalia darat terbesar ini, jangankan menghadapi satu kawanan, satu ekor saja Bezi dan juru kamera tak akan sanggup mengatasinya. Lebih baik jangan mengganggu hewan ini, dan pelan-pelan menyelinap pergi. Saat di jalan, dia menemukan sebuah genangan air, dan Bezi melihat ada katak lembu di situ. Lumayan, ini dia sumber protein baru. Tapi untuk menangkapnya, menangkap dengan tangan kosong akan agak sulit. Dia terlihat menghampiri sebuah tanaman yang sulurnya penuh dengan duri tajam. Sekali tersangkut, mangsa akan sulit lepas. Ini juga bisa jadi senjata berburu yang ampuh. Dia langsung masuk ke air dan mulai menangkap katak lembu. Tak butuh waktu lama, dia berhasil menangkapnya. Katak itu langsung tersangkut di batang berduri. Selanjutnya tinggal memikirkan cara memasaknya. Pertama, taruh kataknya di samping, lalu kumpulkan kayu bakar dan segera nyalakan apinya. Kataknya dibersihkan lebih dulu, lalu ambil kaki katak dan tusuk seperti sate. Kemudian bakar di atas perapian. Setelah beberapa saat, kaki katak pun matang. Sekarang Bezi mulai menyantapnya. Garing di luar dan lembut di dalam, dagingnya sangat enak. Rasanya benar-benar lezat. Dalam sekejap, makanannya habis tak bersisa. Setelah itu, dia lanjut berjalan lagi. Mungkin hari ini dia sedang beruntung, baru saja dia mengisi perutnya, sekarang dia melihat banyak sekali ulat di atas pohon. Ini makanan berprotein tinggi yang sangat bagus, tak boleh dilewatkan. Dia mengumpulkannya sedikit dulu, lalu dia mengambil sebuah kaleng bekas, membuka bagian atasnya, dan menyalakan api kecil di dalamnya. Ulat-ulat itu ditusuk pakai ranting dan ditaruh di atas api untuk dibakar. Setelah menunggu sebentar, dia bisa menyantap makanan renyah dan berair itu. Meskipun kaya asupan protein yang sangat tinggi, tapi rasanya benar-benar menusuk sampai ke ubun-ubun. Dia menyisakan sedikit untuk juru kamera. Setelah itu, kembali bangkit dan melanjutkan perjalanan. Hari ini setelah berjalan selama beberapa jam di sini, dia menemukan sebuah aliran sungai di hutan. Sebenarnya dia bisa menyusuri sungai ini ke hilir, karena peluang menemukan peradaban lebih besar. Tapi kali ini, Bezi melakukan hal yang sebaliknya, dengan cepat berjalan melawan arus ke hulu. Entah sudah berapa lama dia berjalan, saat ini tubuhnya sudah kehabisan banyak energi. Tambah lagi, dia tidak minum air sepanjang jalan. Karena minum air mentah secara langsung sangat berisiko, dia pun berhenti sejenak. Dia mengumpulkan kayu bakar di sekitarnya, mengambil tas ranselnya, lalu memotong sebuah kantong dari dalamnya. Dia mengeluarkan arang cadangan, meletakkannya di atas batu dan menghancurkannya, lalu memasukkannya ke dalam kantong tadi. Ini akan menjadi alat penyaring air yang sempurna. Pertama, dia menyaring airnya, lalu merebusnya di atas api unggun dan menambahkan sedikit arang untuk membunuh bakteri. Setelah menunggu beberapa saat, air pun mendidih. Bezi mengambilnya dan meminumnya. Air ini sangat baik untuk mengisi kembali cairan tubuhnya. Selesai minum, dia bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Belum berjalan jauh, air terjun yang menjulang tinggi menghalangi jalannya. Menghadapi situasi seperti ini, Bezi sama sekali tidak berpikir untuk memutar jalan. Dia langsung memanjatnya ke atas. Tanpa adanya bantuan alat apapun, ini sangatlah berbahaya. Pada awalnya tidak terlalu tinggi dan masih aman, tetapi semakin tinggi dia memanjat, sepertinya tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika dia terjatuh, seluruh desa pasti akan berkumpul untuk makan di acara pemakamannya. Saat ini dia sudah memanjat lebih dari separuh jalan. Di sini ada sebuah landasan datar yang pas untuk Bezi beristirahat. Selesai istirahat, dia terus memanjat ke atas. Perjalanan ini sangat sulit, tapi Bezi masih bisa melaluinya dengan lancar. Hingga dia sampai di puncak dan menemukan sebuah genangan air di sana. Kebetulan dia memanjat sampai berkeringat, kalian mendinginkan tubuhnya, dan staminanya pun pulih sepenuhnya.
Kemudian dia kembali memanjat ke sisi atas. Jalan selanjutnya sangatlah mudah. Sampai akhirnya Beyzi mencapai puncak gunung dan pemandangan luar biasa Zambia terhampar di depan matanya. Disinilah titik akhir perjalanan Beyzi saat ini. Dia mengumpulkan banyak kayu bakar, lalu membuat sebuah api isyarat dan menutupinya dengan dahan segar. Akhirnya dia menyalakannya. Saat asap tebal membubung tinggi, helikopter penyelamat tiba dan menemukannya. Tantangan kali ini pun berhasil.